sebenarnya apa sih tujuan dari remap dan remap itu diapain. Itu baru nanti kalian bakal mengerti. Gue banyak banget sih ketemu statement, gila kok kerja kayak lu enak ya tinggal colok 5 menit. Itu banyak yang jual sih kayak gitu ya, masih banyak ya. Banyak lu beli scanner di lain-lain itu Bisa kayak gitu. bisa kayak gitu. Berarti remap sendiri bisa dong? Remap sendiri bisa, Tapi nggak permanen. Welcome to Pocket, Podcast Rocket. Dan hari ini gue lagi bersama tuner gue, Alex dari Rocket Plus Tuning. Dan hari ini tuh pengen ngebahas tentang seputar dunia remap. Dari penjelasan mengenai remap, caranya gimana, bedanya gimana, plus minusnya, mitos-mitosnya. Oke, kita langsung lanjut kali ya. Pembahasan pertamanya nih. Lex, kenalin diri dulu dong. Perkenalkan, gue Alex, gue owner dari Orbit Group, di mana Rocket itu adalah salah satu anak perusahaan dari Orbit Group, di mana kita fokus pada bidang industri chip tuning, ya, atau ECU remap. Nah, jadi Rocket ini sendiri, seperti yang kalian tahu, kita kan di bidang remap nih. Gue sebagai dalang utamanya nih. Gue sebagai Iya, sebagai the man behind the curtain lah. Jadi mungkin kalau misalnya kalian sering lihat Anderson atau yang lain-lainnya bikin story dan lain-lain, gua dalang di belakang itu, gua yang membuat semua mappingannya, gua yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat mobil kalian meroket. Nah, selain itu gue juga bertanggung jawab untuk memberikan development juga. Dan sekarang kita lagi gencar-gencarnya juga untuk membuat training, membuat akademi yang tujuannya sebenarnya sangat mulia agar dunia chip tuning ini standarnya lebih tinggi lagi gitu. Nah, jadi itulah insight singkat siapa itu Alex sih di Rocket. Nah, jadi selaku tunernya, selaku owner, selaku semuanya. Dia yang megang buat file-file, buat mappingan untuk dealer-dealer yang Rocket Plus punya. Kita tuh ada berapa dealer? Ada banyak dah intinya. Ada 9 sekarang untuk saat ini ya. Ada di Bandung One Stop Garage, terus ada AJM Performance di Bali, ada Ayah Diesel di Muara Bungo Jambi, ada Mr. D Performance, ada Key Garage, ada Elite Performance, ada Orbit Plus Semarang di Semarang, ada di mana lagi kita? Ada upcoming nih, nanti ada upcoming. Sabar, ini satu lagi. Itu Palembang. Nah, Palembang, Docs Plus mobil, terus ada satu lagi nyusul. Upcoming nanti untuk menghandle daerah lebih mobile, tapi sementara kita tahunya di Batam. Di Batam nanti sistemnya home service ya, Lek? Home service. Atau nanti pakai meeting point sih. Boleh. Nah, nanti kita sesuaikan. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang remap. Jadi ini sebenarnya vlognya, bukan vlog, podcastnya itu buat ke newbie gitu ya. Udah gue silent. Bisa silent gak, Lek? Ini bukti dedikasi, guys. Ini bukti dedikasi. Ini mohon maaf nih, ini harus dimatiin dulu ya. Yeah. Sorry ya, yang telepon Alex hari ini. Ya, itu kebetulan dari dealer kita, Mr. D Turbo Performance. Kok Dedi nggak apa-apa. Oke. Jadi kita mau ngebahas tentang seputar remap. Jadi minta tolong buat dijelasin penjelasan sederhana remap itu sebenarnya itu apa sih? Kenapa dari pabrikan nggak langsung nge-remap mobilnya, atau misalnya kenapa remap ya harus di mobil-mobil baru tuh harus di remap gitu biasanya? Oke, jadi sebelumnya sahabat-sahabat Rocket harus paham dulu nih, sebenarnya apa sih tujuan dari remap dan remap itu diapain. Itu baru nanti kalian bakal mengerti kenapa harus di remap. Karena dasarnya itu remap itu dari kata atau pengulangan, repeat. Map. Terus map itu adalah proses pemetaan ulang. Jadi kenapa bisa katanya map? Karena di dalam ECU itu dalamnya banyak map. Atau orang bisa bilang parameter lah. Yeah. Remap artinya kita memetakan ulang parameter tersebut agar mencapai hasil yang kita inginkan. Poinnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomong tujuannya, orang banyak memiliki misconception ya, atau salah paham
bahwa remap itu udah pasti kenceng. Tahunnya bikin kenceng doang. Iya, remap itu udah pasti buat balap, atau remap itu buat orang yang suka ngebut-ngebutan. Iya, orang-orang awam taunya remap itu tujuannya buat performance doang. Berarti Betul, padahal remap itu tujuannya untuk mencapai titik optimal dari mobil, dari mesin itu. Jadi kata lain dari remap itu bukan bikin kenceng atau maksimal, tapi kata lebih tepatnya adalah optimal. Jadi optimalisasi, bukan memaksimalkan tenaga kendaraan. Kenapa kita selalu bilang optimal? Berbeda loh, kalau misalnya optimal berarti kalau dari pabrikan 70% itu dinaikin ke 100%. Berarti kenaikannya 30%. Sekitar 30%. Nah, terus kalau misalnya kita bilang maksimalin, teorinya gimana? Kalau maksimalin ya 100 jadi 120. Jadi itu teorinya overclock, nge-boost. Jadi memaksa kinerja mesin. Berbeda dengan mengoptimalkan, mengembalikan, meningkatkan efisiensi lah. Jadi buat kalian yang lulusan-lulusan IPA harusnya paham lah ya apa artinya efisiensi. Jadi semakin banyak tenaga yang tidak terbuang sia-sia, maka kita bisa bilang itu semakin efisien. Betul. Nah, dengan gua menjelaskan ini, harapan gua sahabat-sahabat Roket ini udah paham nih bahwa remap itu bukan cuman sekedar bikin kenceng. Ya. Lalu tadi kan ada pertanyaan juga. Pertanyaannya kenapa nggak langsung dari pabrikan? Paling banyak yang ditanyain dari customer sih kayak gitu ya. Iya. Kenapa? Bahkan gue pernah dapat statement gini loh. Gue pernah dibilang, lah berarti kalian tuh lebih jago daripada ilmuwan di Jepang dong. Iya, makanya. Sebenarnya nggak gitu ya guys ya. Jadi banyak consideration yang perlu diambil. Jadi banyak hal yang take into measures lah sebelum mobil itu bisa dirilis. Otomatis dia menjual ke masyarakat luas. Sedangkan nggak semua masyarakat itu memiliki mindset untuk bisa merawat kendaraan dengan baik. Tapi mereka itu serba salah juga. Mereka bikin mobil kenceng, tapi perawatannya busuk, cepat rusak. Cepat rungkat. Nanti yang kalau udah rungkat yang disalahin produsen. Produsen, pasti. Sama, kita remap juga sama. Perawatannya nggak bagus, kalau rungkat nyalainnya tuner. Sama. Jadi dia juga di posisi yang sama. Bedanya dia sebuah branding besar yang memiliki tujuan atau memiliki moto untuk durability. Sedangkan mobil itu dijual nggak cuma buat di Indonesia nih. Betul. Dia dijual bisa buat di negara Asia, Eropa. Dan lain-lain. Di mana iklim aja udah jelas beda nih. Kita kalau misalnya di Indo, iklim kita cuma 2. Kita cuma ada musim panas, musim hujan, dan terus-terusan. Kalau di luar negeri, di area Eropa dan lain-lain, 4 musim. Otomatis durability-nya juga berbeda. Kualitas oli, kualitas BBM. BBM sih yang paling ini ya. BBM ini benar-benar jadi kendala terbesar sih. Dan yang pastinya gaya berkendara. Kita di Indo macet-macetan. Lalu kan kita negara dengan banyak perbedaan lah. Di tempat sini banyak pegunungan. Di sininya jalanannya rusak. Di Jakarta macet-macetan, infrastrukturnya belum seimbang. Belum sama rata. Nah, tujuannya dari remap itu kita menyesuaikan ke itu. Benar. Tapi kita ngomong lebih teknis deh. Kenapa kita bisa bilang dari pabrikan itu belum efisien? Perlu diketahui bahwa semakin mesin menghasilkan tenaga yang lebih besar, artinya komponen pasti bekerja lebih keras. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Jadi kalau misalnya mau dibilang mesin kerjanya lebih nggak capek, nggak mungkin. Tetapi remap yang tepat itu tidak memaksa mesin. Jadi lebih ke cara pengoptimalannya saja agar efisiensinya meningkat. Jadi ketika efisiensi meningkat, otomatis panas di ruang bakar lebih minim. Otomatis kayak dari segi pembakaran dari bahan bakar tersebut bisa lebih baik. Jadi yang terbuang sia-sia itu lebih minim. Patokannya apa? Yang kita sering bahas. AFR. Air Fuel Ratio. Selama campuran BBM-nya dan udara itu tepat, jadi nggak banyak BBM yang tidak terbakar. Otomatis kenapa kita bisa bilang mesin bisa lebih awet? Karena kalian harus tahu, residu yang ada di dalam mesin, itu dalam bentuk apa sih bukti nyatanya? Simple. Karbon. Yang sering bikin gelitik, yang bikin kalian EGR kotor. Nah itu sebenarnya pembakaran yang tidak sempurna. Itu yang kita coba optimalisasi sama di remap.
Lalu ada tuntutan apa lagi sih yang bikin pabrikan itu nggak bisa kasih tenaga yang maksimal? As simple as regulasi emisi. Kalian pernah denger lah ya, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, sampai sekarang nanti ada Euro 6 dan lain-lain. Lalu kalian juga pasti pernah dengar AdBlue, EGR, DPF, OPF. Nah, itu yang sebenarnya krusial Fungsi gitu. emisi ya. Iya, emisi jadi ya. semakin, makanya kalian pernah dengar kan, gua ganti downpipe aja power bisa naik. Ya. Ya karena downpipe itu salah satu bukti bahwa katalis itu untuk emisi. Dan itu menghambat performance. Jadi pasti sebagai produsen pun dia bimbang sebenarnya mau bikin performance baik, tapi tuntutannya harus ramah lingkungan. Dan yang sekarang parahnya gimana? Banyak kan kalian temuin mesin cc kecil, powernya gede. Dengan cara dia apa? Turbocharge. Nah, ya itu. Turbo itu meningkatkan efisiensi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi. Makanya mesin-mesin sekarang itu nggak perlu cc besar. Ya. Otomatis lebih irit. Banyak sih emang yang sekarang tuh udah cc kecil, turbo. cc kecil, turbo. Nah, cc kecil, turbo, cc kecil, turbo. Iya. Minusnya satu, macet-macetan dia tetap irit. Tapi kalau pas ngebut, borosnya setengah mampus. Karena mesin cc kecil dipaksa untuk bisa bekerja seperti cc yang lebih besar. Ya kan? Itu juga salah satu bukti kenapa emisi itu jadi penghambat menghasilkan tenaga. Lalu kalau misalnya dibilang gitu, mobil yang di remap jadi nggak lolos emisi? Tergantung. Karena kenapa Rocket itu sangat pede dengan mappingan smokeless? Karena smokeless itu menurut gua sebagai yang tadi gua bilang gua sebagai dalangnya, gua tuh selalu percaya bahwa ketika tidak ada BBM yang terbuang sia-sia, itu artinya pembakarannya sempurna. Jadi nggak ada dampak ke yang lain-lainnya. Sebenarnya kalau nanti kita di podcast selanjutnya kita mau ngejelasin soal smokeless ini, mungkin podcastnya bisa lebih panjang. Karena banyak alasan dibalik kenapa kita mau smokeless itu. Ya. Terus yang gue bisa bilang selain tadi kita ngomong untuk jenis usernya beda-beda, kebentrok sama emisi, ada satu lagi. Apa nih? Mereka R&D itu nggak mungkin mereka jor-joran. Nggak jarang lah. Kalian dapat mobil ya tiba-tiba ditambahin ada istilah sport, ditambahin istilah apa kayak yang penting ada belakangnya. Tiba-tiba mesinnya sama dan lain-lain, tiba-tiba powernya bisa lebih besar. Ya itu manipulasinya. Dari throttle-nya itu? Bukan dari throttle doang. Jadi produsen itu udah nge-spare tenaga agar mereka bisa keluarin versi Pro Max-nya. Nah, itu yang bikin kalian beli mobil versi tersebut dengan engine yang sama, tapi powernya bisa beda. Itu dari toleransi dari engine-nya. Jadi bisa dibilang istilahnya itu di down tune lah dari pabrikan. Poinnya gitu. Nah, itu ada 3 poin penting yang kalian harus tahu. Kenapa pabrikan powernya tidak sebesar itu, sebesar di remap. Terus selain di remap kan banyak juga tuh orang-orang yang pengen remap tapi dia lebih milihnya tuh pasang piggyback atau ECU standalone. Itu bedanya itu gimana aja sih? Bedanya jadi, piggyback gitu. Gini. Piggyback itu salah satu metode agar kita bisa melakukan tuning. Gua nggak ada bilang piggyback itu lebih jelek. Karena apa yang dimanipulasi oleh piggyback itu yang kita rubah secara real di ECU. Tetapi itu komponen tambahan. Satu, udah pasti garansi lu angus lah. Itu udah pastilah. Karena pemasangan alat tambahan. Karena pemasangan alat tambahan. Kedua, ada risiko short. Namanya elektronik tambahan. Di mana alat tersebut itu belum tentu memiliki standar kualitas yang sama seperti pabrikan. Oh, makanya banyak yang keluhin kayak masang piggyback itu ada konslet ini gitu-gitu ya. Karena peletakannya kan juga kadang ada yang terpaksa ditaruhnya dekat evap, dingin panas, kondensasi berlebihan, jadi short, korosi dan lain-lain. Dan kembali lagi namanya kita menyambung kabel standar, sebenarnya sih kalau kita ngomong ya penyolderan itu nggak bisa seumur hidup itu loh. Terkadang solder itu dia bisa ada weak point-nya dan dia nanti rungkat si sambungan solderannya itu. Itu apa yang terjadi di Brio gua kemarin pas balap tiba-tiba berebet gitu. Itu salah satu bukti. Lalu selain dari kenapa kita bilang piggyback itu
kurang ideal adalah parameternya terbatas. Engine sekarang tuh udah banyak yang bisa dimanipulasi. Variable valve timing dan lain-lain. Dan piggyback hanya menyentuh yang esensial aja. Ignition gitu-gitu. Ignition, fueling, kalau di diesel ada common rail pressure, dan ada ngatur boost itu mulai manipulasi dari MAP. Dan yang sebenarnya kita bilang itu ya kata manipulasi ini. Jadi piggyback itu lebih ke menipu sensor-sensor agar yang dihasilkan itu berbeda. Nah, buat kalian yang emang penasaran cara kerja remap, kalian mau private class sama kita, itu juga bisa. Karena salah satu teorinya itu adalah kita mengerti cara kerja ECU loh. Kemarin itu kita juga jelaskan, kok bisa sih piggyback bekerja? Karena kita ada menjelaskan, ECU itu bekerja dari prinsip namanya itu ada sensors and actuators yang melakukan seperti kaki tangan sama sensor seperti indera mata, indera penciuman, indera pendengaran. Nah, itulah yang sebenarnya dimanipulasi. Gitu loh. Jadi kan banyak kita kayak mata kita pakai kacamata tuh piggyback, Bro. Ini piggyback dong? Itu piggyback, Bro. Karena dia memanipulasi sensornya masuk, mata lu sebenarnya minus nih. Iya. Tapi lu pakein lensa biar seakan-akan gambar yang diterima oleh kornea mata lu, oleh retina dan lain-lain, itu deep banget ini pembahasannya. Nah, itu udah image yang sesuai dengan ketika mata lu nggak minus. Makanya lu nangkepnya lu ngelihatnya biasa. Tapi kalau misalnya kita bisa manipulasi langsung dari otak, kita toleransi -3 kita input, lu nggak usah pakai kacamata. Di remap ya jatuhnya. Di remap jatuhnya. Itu makanya itu yang berbeda. Bedanya remap itu direct to the brain. Kalau misalkan piggyback itu alat tambahan untuk memanipulasi. Poinnya gitu aja sih. Nah, kalau bedanya sama standalone? Standalone susah namanya. Standalone, berdiri sendiri. Jadi dia menggantikan fungsi ECU. Ya sebenarnya sama aja kayak lu ganti ECU gitu loh. Oke, ganti ECU aja gitu. Cuma perbedaannya apa? Kalau proses remap, kita harus mentranslate hal-hal yang dari produsen punya, kita translate menjadi bahasa kita, bahasa tuner, jadi parameter, lalu kita edit. Jadi kita harus kayak ngedecrypt gitu loh, kayak kita jadi hacker. Jadi kalau kalian ngambil ethical hacking, ya ECU remap itu salah satu ethical hacking sebenarnya. Jadi lu ngehack tapi untuk tujuan yang baik. Nah, kalau standalone seperti namanya itu murni, dia ECU kosongan. Lu tune ignition sendiri, lu tune ini sendiri. Limiter yang lu mau set, limiter yang sesuai yang lu mau. Bukan ada kayak di remap, lu harus mencari limiter yang gitu. Iya, limiter yang dibuat sama produsen. Kita ngehack hasil karya mereka. Berbeda dengan standalone di mana lu berkarya sendiri. Sama aja sih kalau lu mau bilang ECU standalone di remap gimana? Sama, gue bikin mapping nih, gue udah bikin gue set limit di sini. Terus gue suruh lu kan nggak tahu, gue nyetingnya awal-awal bisa dibilang initialization awal itu base mapnya itu gue bikinnya di mana, limitnya ada di mana. Gue tanpa kasih tahu lu harus ngulik sendiri. Sama artinya lu nge-remap ECU gue. Jadi gue jadi kayak produsen ECU-nya. Otomatis gue start from scratch, gue mulai dari nol, gue bisa have full control of the maps gitu loh. Sebenarnya piggyback itu lebih fungsinya itu kayak buat mobil-mobil yang belum bisa di remap ya jatuhnya ya. Iya, itu mau nggak mau. Iya, mau nggak mau karena ECU-nya emang kenapa ECU-nya bisa kelok gitu? Sebenarnya ECU ada beberapa ECU yang memang kelok, tapi ada beberapa ECU kayak Avanza dan lain-lain. Itu memang belum ada protokol yang bisa berkomunikasi dengan ECU tersebut untuk melakukan read and write routines. Walaupun gitu. sama-sama Denso gitu. Walaupun sama-sama Denso, karena microprosesornya berbeda, bootloadernya berbeda. Nah, makanya sebenarnya kalau kita mau bikin bisa, tapi apakah effortnya itu sebanding nggak sama effort yang kita keluarkan dan harganya tuh sebanding nggak? Itu yang benar sih sebenarnya. Harga itu sebanding nggak? Karena kita develop. Namanya develop, ada resiko ECU ngebreak. Kita harus keluar waktu, keluar effort. Kadang kita belah-belah ECU tangan berdarah-darah dan lain-lain. Apakah itu sebanding? Belum lagi kalau habis di remap, kita tes di mobilnya, apakah tenaganya bisa naik? Apakah mesinnya jadi ada trouble? Itu yang sangat besar ya risikonya. We put big things at stake untuk
untuk kita bisa mencapai itu. Lalu setelah udah bisa, semuanya jadi bisa. Lalu banting-bantingan harga. Makanya kalau kalian sahabat Rocket mau nge-remap dan bingung kenapa harga remap yang proper itu mahal, itu alasannya. Development di balik itu nggak main-main. Mungkin kelihatannya, gue banyak banget sih ketemu statement, gila kok kerja kayak lu enak ya, tinggal colok 5 menit. Bro, developmentnya susah bro. Nah, poinnya Karena gitulah. banyak underestimate buat ininya Iya, developnya. dan kita kalau mau ngomong develop, ini yang gue kadang bilang, tergantung tuner kalian, apakah mereka mau develop terus. Font 23 kita untuk Innova Reborn non-AI, itu kita develop udah berapa kali bro. Ada mungkin kalau sekarang V20-an kali. Dan setiap kali revisi. Dan kalau untuk mau bikin powernya gede, gampang gue ngebulin aja. Ya, tinggal ngebulin. Tapi yang bikin susah adalah gue mau bikin power lebih besar, tapi tetap smokeless. Itu. Remap diapain sih? Mau ngapain sih di remap? Ya paling bikin boros lah segala macem. Itu loh yang sering banget ditanyain ke customer sih sebenarnya. Poinnya, lu mau gue jelasin singkat atau gue jelasin panjang? Jelasin sedetailnya tapi tetap singkat. Oke, gue cuma bisa bilang remap itu gue ngeluarin potensi yang ada di mobil lu. Hasilnya segimana tergantung kondisi mobil lu pas lu bawa ke gua. Kedua, tergantung part apa saja yang sudah dimodif. Dan kalau kalian full standar, kalian request-nya bagaimana? Poinnya kayak gitu. Hardware berpengaruh banget. Hardware berpengaruh. Dan kalau kalian bilang manfaat utamanya apa? Yang pastinya yang kayak gue bilang, keyword pertama adalah efisiensi meningkat. Nah, dari satu kata itu, ada 3 penjabaran lagi. Ketika efisiensi meningkat, apa aja yang improve? Tenaga udah pasti improve. Ya kan? Kedua, tenaga kan sama power sama. Ya. Nah, tenaga sama power naik nih. Otomatis, yang kedua adalah apa? Fun to drive. Otomatis, power fun to drive. Ketiga, karena dia lebih efisien, BBM bisa lebih irit. Tapi disclaimer dulu nih gua. Itu tergantung lu cara bawanya. Karena kadang orang tergiur. Power enak, fun to drive kan? Wah, ngebut. Nah, itulah. Sering-seringnya begitu sih emang. Seringnya kayak gitu. Jadi kita makanya kita patokan itu nggak bisa selalu bilang pasti lebih irit karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, kondisi Rute jalan juga dan lain-lain. Lu seberapa sering idle aja ngaruh, bro. Lu kalau panasin mobil 30 menit boros banget anjir. Iya, karena kenapa idle bisa lebih boros? Sebenarnya idle tuh nggak boros, bro. Tapi orang kan mengacunya terhadap yang ada di MID nih, di display sepeda nih. Unitnya apa? Di sono satuannya liter. KM per liter. Artinya ada 2 hal yang jadi patokan. Apa aja? Jarak, kilometer, sama liter jumlah bensin. Kalau lu idle doang nih, kilometer nambah nggak? Nggak. Liter nambah nggak? Nambah. Otomatis lu distance nggak nambah, kilometernya naik terus, boros. Berarti ngocor mulu kan? Ngocor mulu. Kan. Dan itu dia average, bro. Jadi ketika lu 0 kilometer, terus liternya nambah terus, dia kan total jarak lu dibagi sama jumlah literan BBM yang keluar. Distance-nya nggak nambah, literannya naik terus, kilometer per liternya turun terus. Jadi kalau mau dibilang lebih boros, enggak. Tapi secara angka iya. Makanya paling akurat full to full. Full to full. Jadi dibilangnya dari lu ngisi gimana bensin. Gimana cara ngitungnya full to full? Easy, bro. Lu ke pom bensin, lu fullin dulu nih bensin lu, sampai sensor, wajib sampai sensor. Cetret, jangan ditambahin. Artinya itu titik reset lu kalau di MID. Habis itu lu pakai nih kayak biasa, nggak usah terlalu disengaja diirit-iritin, diboros-borosin. Lu pakai aja kayak biasa sampai mungkin udah setengah tangki, ya. Dan jangan lupa sebelum lu jalan dari pom bensin setelah itu udah full, jangan lupa lu reset trip. Reset trip. Kan kadang mobil nggak ada kilometer per liternya kan. Jadi lu pakai trip aja. Trip lu nolin. Habis itu lu jalan bensin lu udah setengah. Contoh jarak lu 200 km. Terus lu ke pom bensin. Isi lagi sampai sensor lagi. Sampai cetek lagi ya. Dapat 20 liter contohnya. Kan ada di bon. Ya udah lu tinggal yang ada di trip 200 km dibagi 20 liter. Jadi 1:10 gitu. 10 km per liter gitu loh. Full to full tuh kayak gitu nih doang. Full to full tuh gitu doang. Jadi terus ada lagi tuh yang banyak yang dari Rocket kan bisa remap TCU juga. Nah itu kenapa Rocket bisa jadi spesialis remap TCU itu? Jujur gue kadang malas bahas, bro. Karena pasti nanti jatuhnya banyak yang nyinyir.
Roket itu mah cuma gimmick marketingnya doang. Nah, Gimmick atau ya? kadang ngomongnya tuh gimana? Ya itu mah cuma akal-akalan marketingnya doang. Ada benernya, ada salahnya. Gua nggak ngebantah bro. Gua nggak ngebantah. Banyak tuner yang tanpa disadari sudah otomatis sudah nge-remap. Karena parameternya memang ada di ECU. Parameternya ada di ECU, cuman Ada di emang ECU. banyak tuner yang nggak paham itu. Betul, tuh karena dari transmisinya juga. Jadi ada namanya itu master ECU sama slave ECU. Kayak mobil hybrid. Kalau mobil hybrid, kenapa orang bilang speed limitnya kok nggak bisa dibuka? Karena master ECU-nya itu ada di hybrid control unitnya. Oke. Engine itu, ECU yang kita biasa remap, itu sebagai slave ECU-nya. Secondary ECU. Sama, mobil-mobil Matic itu main ECU-nya itu ada di ECU engine. TCU itu sebagai secondary untuk mengkontrol parameter-parameter yang berhubungan dengan transmisi. Yang kita juga offer sebenarnya kayak untuk Honda CVT-nya bisa kita remap stage 2, itu kita remap langsung ke transmission-nya. Ada modul khususnya. Toyota Gen 3 itu kita bisa remap juga stage 2, kita remap langsung ke transmission-nya. Tapi kalau yang biasa untuk daily TCU remap, kita remap kenapa cuma kita sentuh di ECU-nya doang? Karena kita bisa manipulate parameter-parameter yang berhubungan dengan gearbox agar delivery power-nya bisa oke. Dan sebenarnya kalaupun kalian mau bilang gua nyinyir atau ini cuma gimmick marketing, di belakang gua itu nanti akan banyak pendukung-pendukung, yaitu siapa? Customer Roket yang udah langsung nyobain bedanya dari shiftingnya, dari transmisinya. Dari transmisinya. Jadi ini bukan sebuah gimmick. Beda kalau misalnya kayak CVT, kayak mobil lu. Kan gue bisa proof tuh. Karena kan kita kita kan by speed. Itu kita by speed. Jadi kita nggak hold di satu gear, jadi kita bisa proof langsung rasionya. Rasionya berbeda, makanya power band-nya naik dan RPM-nya juga langsung naik tuh. Kalau di dyno berarti kalau CVT tune itu lebih kelihatan ya kalau di dyno. Lebih kelihatan. Karena ini kalau CVT yang Brio punya kan. Yang Brio punya. Yang nggak ada Triptonic. Yang nggak ada Triptonic. Sebenarnya kalau yang ada Triptonic pun kalau kita mau by speed bisa. Cuma kan nanti minusnya jadi nggak muncul torsinya. Gak muncul. Dia jadi auxiliary torque gitu. Kalau misalnya yang kayak AT atau DCT gimana pun itu kan kita run di dyno satu gear. Jadi kita nggak bisa ada pembuktian real. Pembuktiannya di jalan gitu. Benar-benar. Terus ada lagi pertanyaan software yang kita gunain itu original gak? Toolsnya itu apa aja sih? Ini sebenarnya berlaku buat orang-orang yang mau belajar remap juga sih. Jadi untuk biar paham tools yang digunain apa, terus bedanya editornya gimana, retry toolsnya segala macam itu gimana? Remap ada 2 tool. Reader writer sama editor. Editor kita tandem. Kita ada pakai BitEdit, pakai ECM, pakai Windows. Sebenarnya banyak editor lain kan. Betul. Di dunia ya. Yang pastinya gue selalu pakai 3-3-nya. Always. Kecuali yang dia nggak disupport sama BitEdit, nggak disupport sama ECM. Itu gue pure Windows. Tapi Windows selalu get involved. Semuanya. Untuk tujuan selain untuk cross check, untuk sekalian gue ngecek potensi apakah ada map-map yang nggak kesentuh lagi. Itu yang fungsinya Windows itu ya? Itu fungsinya Windows. Lalu kenapa gue harus tandem BitEdit sama ECM? Purely untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk gue ngedit. Karena dealer gue kan semuanya pada nggak sabar untuk ngeroketin mobil customer-nya. Customer-nya juga udah nggak sabar, mobilnya mau diroketin. Otomatis gue ada tuntutan time. Jadi gue nggak bisa full develop win alls gitu ya? Nah, full win alls. Iya, emang makan waktu banget sih. Jadi takes time. Jadi untuk mempersingkat waktu, gue pakai itu. Hasilnya gimana? Sebenarnya sama aja kalau misalnya selama parameter yang disentuh itu sama. Yang bikin beda gue selalu menemukan selalu ada map yang nggak kesentuh. Dari editor yang lain? Dari editor yang lain. Maka dari itu WinAlls itu sebagai jaring terakhir lah. Bisa dibilang sebagai saringan terakhir memastikan bahwa map ini udah terkalibrasi dengan baik. Dan banyak sih yang bisa gue lakuin kayak contohnya gue bisa calibrate axis-nya dan lain-lain. Itu di mappingan terbarunya Rocket kita udah mulai kalibrasi dengan baik sampai ke axis-axisnya. Itu proven drivability lebih baik, smoke lebih minim, tapi power bisa sama ataupun lebih tinggi. Jadi otomatis iritnya lebih dapat. Lebih tinggi ya kalau dari dyno ya. Iya, jadi bisa kita develop. Terus sama tools yang reader writer-nya itu? Reader writer kita pakai banyak. Kita ada dari Alien-Tech, ada Cast3, kita ada pakai PCM Flash, kita ada pakai Beatbox, kita ada pakai Mazda Edit juga untuk Mazda.
Kalau untuk Subaru kita udah pakai Subaru Edit. Nah itu tools-tools yang kita gunakan untuk menarik ataupun menyuntikkan data kembali. Jujur aja nggak ada perbedaannya selama alat itu bisa menarik dan memasukkan data itu dengan baik tanpa ada error, tanpa ngebreak, itu semua sama aja sih. Yang membedakan antar tempat remap pun bukan alat reader writer-nya, Iya. lebih ke arah editornya. Terus banyak juga kan yang kalau misalnya copy paste gitu, itu maksudnya gimana? Itu kalau misalnya mau bilang copy paste, segimanapun lu mau tuner sejago apapun, buang waktu kalau misalkan dia start dari nol, nggak mungkin. Dia selalu ada base map. Cuman kalau remap yang benar-benar copy paste itu remapan yang file jadi. Jadi udah disiapin ROM 92, ROM 95, ROM 98, smokeless ya kan udah fix ya smokeless gitu. Kenapa kita ada nyiapin base map juga, tapi kenapa kita selalu bilang kita tuh custom tune? Walaupun kita udah set di sono base map, ketika mobil itu datang ke kita tuh nyesuaiin lagi. Oktannya berapa? 92 pun mobil yang sama. Bisa hasilnya ignition beda juga advance-nya ya? juga beda. Timing yang kita mainin juga beda. Tergantung dari kondisi mesin sendiri. AFR-nya juga beda. Termasuk di mobil diesel. Walaupun kita ngomong secara teori kita naikin boost 5%. Hasil respon naikin 5% di mobil A dan di mobil B itu juga berbeda. Bisa aja dengan target boost yang sama, di mobil yang pertama naikin 5% cukup, dan di mobil kedua butuh naikin 8% untuk mencapai boost yang sama. Itu karena beda dari kondisi mesinnya itu kondisi sendiri. Mesin, kondisi injektor, dan lain-lain. Banyak faktor. Nah, maka dari itu, gue selalu bilang, kita tuh custom tune. Per mobil, dan pastinya itu spesifik terhadap spek yang lu bawa ke gue. Termasuk lu retune, gue bikin lagi. Dari base map itu sampai map yang final. Kalau buat dealer-dealer kita, itu gimana? Dealer-dealer kita gimana yang nggak punya dyno berarti ya? Itu ada yang namanya best practice. Jadi, sama seperti dokter menyembuhkan penyakit, kalau jam terbang dokternya udah tinggi, dia udah tahu lah kurang lebihnya. Walaupun kita tetap memiliki data-data acuan lah. Walaupun kita nggak bisa fine tuning, tapi kita bisa mencapai titik optimalnya dengan cara apa? Ada yang istilah 2. Kemarin pas training gue ada ajarin juga soal mengenai ada yang namanya aggressive tuning sama konservatif tuning. Bedanya kalau dealer kita semua, itu kita konservatif tuning. Kalau misalkan yang di sini, kita nggak bisa bilang kita agresif tuning juga. Tapi kita bisa tune lebih agresif daripada itu, karena kita ada dyno untuk mengecek. Iya, bisa ngecek. Nah, titik optimalnya tercapai atau tidak. Poinnya seperti itu. Terus buat banyak yang nanya juga prosesnya itu seribet apa sih dari tahapan-tahapannya, mulai dari ngeritnya, harus di bench kah, atau bisa dari OBD doang kah, ride-nya gimana? Kalau lu nanya gua, menurut gua nggak ribet. Mau karena metode apapun. Karena jam terbang. Tapi kalau gua ngomong ke customer, pasti ngebench aja dibilang ribet. OBD aja dibilang ribet. Gitu. Jadi ribet nggak ribet ya tergantung jam terbang, tergantung rutinitas kita sehari-hari. Kita kan mobil kita udah sering lah dapat yang bench. Bench pun kita tetap fine tuning walaupun harus copot pasang ya. Yang kita nggak mau melayani cuman boot. Itu pun bukan karena kita males, lebih ke sayang aja dan resikonya tinggi. Bongkar terus gitu loh. Dan harganya juga gila. Kadang suka nggak masuk ya. Kadang suka nggak masuk. Jadi tahapannya itu gimana? Kayak misalnya ngerit dulu. Nggak, sebelum ngerit tuh ada. Jadi namanya ID. Memastikan bahwa tool kita bisa berkomunikasi sama ECU-nya dengan baik. Itu buat make sure dari tools-nya. Ya, nanti dia akan munculin semua informasi mengenai ECU tersebut, ID. Lalu kita read, dapat datanya, kita edit dulu nih. Lalu kita write. Habis kita udah write, prosesnya udah selesai. Tinggal kita ulang-ulang selama kita revisi sampai dapat. Sambil bisa ambil di dyno, bisa ngetesnya di jalan juga dan pakai logging berarti ya? Pakai logging. Kita tuning selalu by data, nggak bisa lu tuning blind gitu. Kalau misalnya dari dealer berarti kalau dealer itu dia yang bantu ngerit datanya, kirim ke kita. Lalu pas nyoba, mereka harus ikutan nyoba nih sama customernya. Biasa feedback yang gua butuh untuk mobil bensin apa? Knocking atau enggak? Itu udah titik paling pentingnya. Sisanya kita main safe. AFR kayak di Honda dan lain-lain, kita udah pakai teknologi full closed loop.
Jadi dia akan ngikutin target. Langsung ke target. Langsung ke target Oh, iya, Lambda. iya. Se-efisien apa? Ya gue nggak bisa ngomong ya. Aha. Tapi itu metode yang lebih aman untuk dealer-dealer kita yang belum memiliki dyno. Tapi kalau ketika mereka sudah punya dyno, kita bisa juga. fine tuning lagi. Terus banyak juga nih mitos apa fakta nih sebenarnya. Remap itu sebenarnya bikin mobil tuh jadi cepet jebol gak sih? Lu bisa jelasin tuh. Gua bilang itu fakta. Fakta. Gua malah bilang itu fakta. Karena segimanapun tujuannya, yang kayak tadi gue bilang, tujuannya untuk durability. Lu kan ngomong lebih cepet jebol, tapi lu nggak ngomong seberapa cepet jebol. Ya kalau mobil lu nggak remap, lu ganti olinya telat-telatan dan lain-lain, dia ada toleransi karena mesinnya nggak kerja full. Oke. Gitu loh. Jadi otomatis ketika lu telat ganti oli dan lain-lain, ya dia karena nggak bekerja sangat keras, nggak sefatal itulah. Tapi kalau misalkan lu mobil yang udah di remap, dia kerjanya lebih maksimal, lebih di titik optimalnya lah, lebih tinggi performance-nya, otomatis dia lebih sensitif, bro. Ya, berarti. Lu telat ganti oli dikit, dia kan mesin yang kerjanya capek lah. Iya. Gitu loh. Orang kan selalu bilang, lu kerja capek, makanan harus enak. Ya gitu lah. Kalau lu kerjanya cuma leha-leha di rumah, ya lu asal makan aja ya udah. Karena badan lu nggak capek. Berarti emang remap butuh perawatan yang lebih rutin ya? Jatuhnya. Lebih rutin. Tapi kalau orang kadang nanya kita, perlu ada perawatan ekstra apa? Gue bilang enggak. Tapi ada guideline yang untuk customer Rocket selalu gue himbau. Contohnya, pabrikan suruh ganti oli per 10.000. Gue rekomennya per 5.000. Ganti filter solar per 20.000. Gue rekomennya per 5.000 kalau minum solar busuk. Kalau pakai transmisi juga. Nah, oli transmisi. Yang paling sering ini ya. Kadang ngeselinnya apa ngomongnya? Lifetime, bro. Iya, lifetime. Bukan se-lifetime-nya lo. Lifetime transmisinya. Jadi artinya kalau rusak, ganti segelondong. Gitu, lifetime. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Jadi kata lifetime itu sangat rancu. Jadi nggak mungkin ada oli yang lifetime. Ya, apalagi nggak mungkin sih. Stop and go, nanjak-nanjak. Itu lo butuh lebih sering sih. Jadi kalau misalnya kalian punya CVT dan kalian ganti olinya per 40.000, see you at bengkel ya. Nggak mungkin bisa awet. Terus juga ada pertanyaan mitos apa fakta kalau remap itu bisa ECU-nya tuh jebol. Banyak yang awam banget nih. Takutnya remap nih aman nggak? ECU-nya jebol. Gua bilang fakta banget dah. Karena? Bukan karena dulu. Apa tuh? Itu alasannya kenapa remap itu mahal. Namanya human, bro. Ya. Namanya kita ngomong shit happens, nggak ada yang tahu, bro. Tapi kenapa bisa jebol? Bukan jebol. Istilahnya banyak orang awam Istilahnya yang ngomongnya jebol. Kan? Bukan jebol, bukan komponennya tiba-tiba jebol. Enggak. Kayak kita nge-bench, pin patah, resiko. Ya. Itu kita lagi cabut, pinnya ikutan kecabut. Harga bench bisa lebih mahal ya. Nah, selain itu kita ngomong baut selek. Emang bisa kita cuman langsung ganti baut doang? Harus ngetap ulang dan lain-lain. Itu kan mengganggu originalitas kendaraan. Lalu kita ngomong, jebolnya dari mana? Lu banyak request minta DTC off. Padahal gue udah bilangin contohnya, ini kita EGR nggak perlu ditutup ya. Tengah kita ngomong, untuk ini DTC-nya lebih baik diperbaiki komponennya daripada kita masking. Yuk kalian kekeh, ya udah matiin aja DTC-nya. Otomatis nggak tahu nih ada DTC apa. Atau pas proses kita matiin DTC, ada yang nggak cocok sama checksummnya. ECU-nya mokat, itu bisa. ECU jebol itu kayak sama ECU ngebreak kan? ECU, ya itu sama. Cuman kenapa orang taunya jebol? Karena kalau misalkan di motor atau mobil lama yang pakai CDI, kalau lu push berlebihan, dia kan CDI-nya jebol. CDI-nya kebakar. Kalau sekarang ECU, dia udah signal based lah. Jadi kenapa orang bisa bilang jebol? Ya karena ketika kita ngebreak itu, ya ECU-nya mati. Kayak jebol. Berarti ECU ngebreak itu bisanya ketika lagi proses remapnya kan? Bukan kita lagi jalan, tiba-tiba mati, ECU jebol gitu. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Itu nggak mungkin. Walaupun memang banyak faktor. Contohnya kita ngomong konektornya ada yang bengkok. Oh ya, itu berarti kalau lagi bench kan, bukan lagi OBD. Nge-bench, tapi bukan OBD. OBD itu salah satu metode yang paling safe, aman ya. Paling safe. Kenapa kita ngomong bench itu bisa?
kayak gitu ya. Kadang pinnya nggak lurus, jadi dia intermittent, kadang nyambung, kadang enggak. Nah, tapi itu pun nggak mungkin pas lu udah jalan 2 Jauh. minggu, 3 minggu baru komplain. Biasanya lu kejadian pun ketika nanti gua suruh lu test drive di dekat workshop, itu langsung Langsung. ketahuan. Karena kan jalanan sini rusak. Langsung terbukti. Berarti nggak mungkin yang lagi di jalan tiba-tiba kenapa-napa, misalnya ada check engine, ecu jebol segala macam. Kalau itu ecu nggak mungkin. jebol, cek engine nggak mungkin. Tapi kalau cek engine mungkin. Kalau check engine. Kalau cek engine itu karena apa? Itu biasanya karena lu nge-push minta tenaga berlebih, Iya, padahal iya. komponennya masih standar. Jadi dia semakin sensitif lah. Berarti check engine belum tentu ecu jebol kan? Belum tentu ecu jebol. Ecu nggak mungkin jebol di jalan Nggak mungkin tiba-tiba. tiba-tiba gitu loh. Berarti dari proses remapnya bisa salah masukin data, nge-break, Iya, atau gua kalibrasinya nggak bener. bisa Nah, itu juga. bisa. Itu kenapa remap itu mahal. Kenapa remap itu mahal? Terus ada pertanyaan lagi, perbedaan remap abal-abal sama remap profesional. Karena banyak banget yang ada di Indonesia tuh yang jualnya udah di luar nalar dunia remap ya sebenarnya ya. Itu gimana? Lu bisa jelasin nggak buat customer-customer, penonton-penonton yang masih awam banget di dunia remap ini? Simple, obat generik sama obat paten. Dua-duanya ngefek. Perbedaannya, obat generik ditujukan itu untuk orang yang lagi on budget dan mereka butuh obat yang kandungannya sama. Karena hal yang kita kerjakan juga sama. Remap prosesnya sama, dia juga editing. Perbedaannya untuk obat-obat paten dia sudah melewati banyak research and development, itu kenapa harganya lebih mahal, dan memiliki standar tersendiri. Ya, standarnya udah tinggi juga ya. Ya, dan ada standarisasi yang nggak bisa dikompromi. Gitu loh. Kita nggak bilang obat generik itu nggak ngefek. Jujur gue kalau beli azithromycin pas gue sakit tenggorokan, ya gue beli generik aja. Karena kalau misalnya lu beli yang merek Zaisin dan lain-lain yang paten, ya menurut gue efeknya sama aja. Cuman kalau misalnya kita ngomong perihal jangka panjangnya, efektivitas obatnya, gua sih akan lebih milih ke arah yang paten. Karena berbeda. Kalau misalkan untuk perobat-obatan, kita bisa dibilang itu case per case. Lu sakit, lu sembuh. Yeah. Kalau remap itu bukan karena lu sakit baru remap. Iya. Lu kadang mobil tuh mobil baru, ya kan? Kadang gak jarang lah mobil datang kita kilometer 800, 800, perak. ya kan? Jadi masa lu tega sih lu beli mobil mahal, mobil yang harganya di atas 200 juta, 300 juta. Tapi lu kasih sesuatu yang gak tested gitu loh. Sesuatu yang gak di-develop. Artinya lu jadi apa? Lu jadi kambing percobaan, bro. Yang dapat benefitnya siapa? Mereka. Lalu apakah after sales-nya bisa sebaik itu? Ya kan? After sales-nya belum tentu bisa sebaik itu. Lu ketika ada jebol di mana-mana, enggak, lu mau bawanya kasar, ya kan? Atau enggak dibilangnya, lah emang gitu umur turbo. Mau gimana? Berbeda ketika kita di tempat kita ya. Gue bukan mau menjelekkan tempat-tempat lain. Tapi gue selalu menginfokan ke lu, ke Owen lah sebagai admin. Gue selalu infoin. Kalau lu ada curiga sesuatu, disclaimer. Iya. Lu dyno, power nggak bener, infoin. Sampai kadang kita pernah ketemu mobil ada dengung-dengung aneh, kita disclaimer dulu. Kok ini sebelum datang udah ada bunyi-bunyi ya? Kita vonisnya dari daerah Matic contohnya. Ya berarti itu mereka udah disclaimer duluan. Bukan asal colok-colok doang. Terus ada juga yang buka filter box isinya daun semua. Itu jaga-jaga juga kan. Banyak yang datang aja, apalagi Innova non-IR, dengung turbonya. Kalau gua remap tetap mau gainnya sama, gua naikin busnya dikit, rungkat. Ya. Jadi banyak lah. Kita nggak bisa pukul rata semua tuner. Tapi gua yakin customer-customer kita itu bisa berpikir lebih kritis, lebih bisa membandingkan lah. Jadi remap bukan hanya sekedar colok, tapi ada kita ngomongin after sales, quality, durability. Ini yang penting nih, kenceng tapi cuman 2 minggu doang gak guna. Apa juga.
Nah, gue boleh sekalian disclaimer nggak sih? Ini karena banyak banget nih yang nanya. Apaan? Kemarin, Urofi kan ini remap nih. Oh. Terus banyak yang bilang, kok habis remap di Rocket jebol. Itu pentingnya disclaimer. Pas dateng, kita tes. Lah kok overboost? Kita standarin power Nggak bisa di-run di atas dyno. nggak bisa gue yang di-run. run. Itu nggak bisa di-run. Terus Jadi kita mau ngedep gimana? banget kan. Ya kita ngomong fair-fairan. Lu mau tetap di remap atau gua flash balik file sebelumnya? Ya dong. Ya kan akhirnya dibilang ya udah lu rapihin aja. Walaupun gua udah bilang kalau ngelihat dari turbonya udah ngangingong gini nggak bakal awet. Apalagi dia waktu itu udah mau road trip. Ya, kita dia concernnya baru road trip sih. kita concernnya dia terjadi sesuatu Heeh. pas di sono. Terus orang nanya, kok bisa pas di tempat kita? Itu gain powernya jauh bro. Itu gain lagi power dengan boost lebih rendah. Dan waktu itu dipakainya road trip jauh. Nah itu makanya Berapa kilometer kan? 3.000-an ya? 3.000 lebih ya? Gila sih itu. Iya, dan itu jor-joran. Terus-terusan. Iya. Driver ganti, mobil gak istirahat bro. Nah itu kenapa gue bilang durability penting. Lu mau adu kenceng-kencengan gede-gedean angka. Banyak tuner yang lebih jago daripada Rocket. Iya. Tapi kalau lu mau ngincer kenceng tapi bisa durable, datanglah ke sini lu nyobain sendiri dah. Gitu lah. Percuma kenceng tapi nggak awet. Seneng sesaat. Senang susah. Terus ada mitos sama fakta lagi kalau remap itu pasti permanen. Gue berani jamin. Tiba-tiba? Gue berani jamin permanen. Heeh. Tapi ada faktor-faktor lain yang bikin nggak permanen. Karena apa itu? Contohnya? Dealer update. Mobil-mobil baru. Pajero gue udah ngalamin 3 kali bro. Iya. Yang paling sering emang di Mitsubishi ya? Mitsubishi. yang paling Itu sering update bro. Apalagi mobil-mobil baru. Pajero ya. Dari software number 84500, 84501, 84502. Itu udah 3 kali revisi bro. Iya. Dan kita akan retune dari software number yang terakhir. Soalnya menurut gue percuma bro. Lu pakai 01. Dia upgrade ke 02, hilang nih. Hilang lagi. Lu flash 01, hilang lagi. Jadi selalu pakai yang terbaru. Tapi kita garansi kan misalnya kalau hilang itu kan. Kita garansi dengan ada case-case tertentu. Kecuali lu ada request lagi sebenarnya. Bro, gua mau runin di atas dyno lagi. Ya kan karena kan kita ada listrik yang kepake dan lain-lain, makanya kita charge. Tapi kalau dari jasa remapan itu sendiri, kita nggak charge bro. Itu udah covered. Itu yang ngebuat, tapi kenapa gue masih bingung karena banyak yang di IG tuh remap tapi nggak permanen, cabut aki hilang, itu bedanya gimana? ECU itu ada yang namanya service mode untuk berarti ngecek. Ini dari scanner ya kalau dari scanner diagnostic mode ya. Jadi untuk kita troubleshoot kita harus troubleshoot di constraint atau bisa dibilang di kondisi-kondisi tertentu. Contohnya kita mau ngetes, katanya ada bunyi klotok-klotok di mesin di RPM 2000. Ya kita naikin idle speed-nya ke 2000, terus kita dengar ada klotok-klotok atau enggak. Sama ketika kita mau ngetes, apakah busi ada misfire atau apa di ignition angle tertentu. Kita naikin daya diagnostic mode nih. Offset dari timingnya itu berapa? Plus 2, plus 3. Lalu gimana? Gua cabut aja OBD-nya, dia stuck di diagnostic mode. Dengan posisi offset ignition timing plus 3. Ya sama kayak kita remap plus 3. Efeknya sama. Power naik. Bedanya, tapi nggak permanen. Lu cabut aki dia keluar diagnostic itu yang mode. bedanya. Itu banyak yang jual sih kayak gitu ya. Masih banyak ya. Banyak lu beli scanner di dan di lain-lain itu bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Berarti remap sendiri bisa. Remap sendiri bisa. Tapi nggak permanen. Tapi kalau lo FYI nih, remap mobil bensin yang bikin gainnya gede bukan dari timing doang, bro. Iya. Bukan dari fueling doang, bro. Gua kadang mainin variable valve timingnya, gainnya bawah bisa gendut banget. Itu nggak bisa lu kontrol. Masih banyak pedal map lu, terutama ada pedal masih ada delay, bawah nggak bakal enak. Betul. Nggak bakal fun to drive juga. Nggak bakal fun to drive, gue bisa yakin. Terus lu selama nge-remap ini ada kejadian-kejadian yang paling lucu gak menurut lu? Paling aneh deh. Banyak. Banyak. Gua remap R3 sama lu di Karawaci pinnya patah. Itu pengalaman pertama Nah, nge-dance ya. itu dari Karawaci kita ke Sawah Besar beli ecu, balik lagi. Habis itu ngebreak karena toolnya checksamnya nggak bener. Ini mobil apa? Gua lupa. Aveo. Aveo. Yang di Surabaya.
Oh iya. Nggak mau hidup. Akhirnya gue cek some correction pakai WinOls, hidup. Habis itu Apalagi? banyak sih case-case-nya zaman-zaman iArt baru keluar, bus nggak mau naik. Padahal masih itu dari editornya. Pas Cek gua engine juga ya, cek cek engine. engine P0606, akhirnya sejak itu gue bete pakai editor itu. Jadi titik itu gue jadi sering banget tuh pakai WinOls karena gue udah bete kerjainnya jadi berlarut-larut. Terus kerjain mobil turbo, power nggak naik-naik. Nah, banyak sih. Ya kalau lu mau ngomong suka duka remapnya banyak. Jadi menurut gue yang paling lucu ketika mobil bensin, mobil Eropa deh, turbo tapi pakai Pertalite. Itu menurut gue paling lucu sih. Itu bukan lucu ya, itu beban buat gua. Jadi tuntutannya power harus kenceng, tapi minum Pertalite. Standar di Rana aja, itu knock feedbacknya aja udah ada knock. Terus dia expect power mau naik. Ya terus mau gua apa yang gua keringin BBM-nya dia makin sering knocking. Gua mau tambahin timingnya rungkat mesinnya. Padahal minimalnya itu 95 kan. Itu mesin turbo guys. Knocking sedikit apapun tuh bisa rungkat mesin. Mau Eropa, mau Honda sama? Sama. Jepang nih. Dan kita sebelum itu kita ada disclaimer N20 itu sering drivetrain kalau busnya dinaikin. Coil. Nah, atau kalau misalnya biasanya dia ada knock berlebih, ada misfire, ya kan? Biasanya kan kita kalau dia pakai 98 kan langsung suruh ganti coil sama busi. Coilnya pakai Pertalite, gua suruh ganti ke 98. Terus katanya maunya tetap 90. Tapi tetap mau minta pop and bang. Power mau tetap naik. Wah, gua sih bener-bener ngerah banget, angkat tangan banget dah. Tapi kenapa turbo harus isinya yang oktan yang lebih tinggi? Itu nanti kita bahas ya di podcast kedua. Boleh. Karena ini akan sangat detail kenapa oktan itu mempengaruhi tenaga di mobil bensin. Kalau diesel? Kalau diesel sebenarnya ada namanya cetane ya, CETANE, cetane number. Itu fungsinya sama kayak oktan, seberapa mudah terbakar. Tapi biasanya tuner-tuner itu tidak merubah SOI. Jadi SOI itu start of injection. Jadi ketika dia disemprot lebih early, sama kayak bensin, dia bisa nyampe titik mati atas lebih optimal, torsinya bisa lebih besar. Tapi kalau misalnya dia kurang baik, dia pasti semprot satu kecepatan rambat apinya lebih pelan. Nah itu gua spoil dikit lah apa yang akan kita bahas di podcast selanjutnya. Tapi ini kalau mau dijelasin panjang banget. Dan daripada gue jelasin di bisa podcast, 2 jam ya kayaknya. Daripada gua jelasin di podcast dan lu gimmick jam tangan pada kita berdua pakai jam tangan. Jadi mending kalau misalkan penasaran, kita ada buka private class. Lebih baik datang, lu mau belajar, lu mau diskusi, datang aja, kita ada buka private class, tinggal kontak admin aja sih. Tanpa punya tools juga nggak masalah. Nggak masalah, tapi tergantung tujuan lu. Apakah lu penasaran atau lu memang mau membuka tempat remap. Nah, kalau mau buka tempat remap, lu harus punya alatnya. Betul. Gitu. Nggak bakal efektif kok kalau belajar teori doang. Oke, ini udah berapa lama sih? Udah 2 jam ya? Nggak nyampe. Udah 53 menit, ini udah closingan ya, Lek. Nah, lu ada pesan apa buat customer yang mau remap, harus ngecek mobilnya dulu kah atau gimana? Gue bakal lontarin pesan kepada teman-teman rekan-rekan yang buka bisnis remap. Jangan mau diadu domba sama pasar. Jangan jatuh-jatuhin harga. Setuju. Tetap harus develop terus, saling bantu. Kalau misalkan ada bengkel-bengkel yang butuh bantuan, harus lebih solid lah, jangan mau diadu domba. Dan yang pastinya always tune safe, karena kita nggak ada yang tahu ya. Remap ini sangat sensitif, jangan sampai kita nge-tune berlebihan, tiba-tiba kayak diesel, dia diesel runaway mencelakakan customer. Itu disclaimer dari gua. Untuk ke para customer, gua cuma bisa bilang hargai effort kita sebagai tuner ya. Mungkin kelihatannya 5 sampai 10 menit, tapi development di belakang itu besar. Harga dyno nggak murah, harga toolsnya juga nggak murah. Terus selain untuk harga, gua cuman berpesan kepada calon customer,
datang dalam kondisi mobil sehat, jangan mobil trouble, agar lebih cepat prosesnya, hasilnya lebih memuaskan. Dan bagi kalian yang benar-benar masih awam, pesannya cuma satu. Jangan ragu, dunia remap di Indonesia ini udah maju. Lu mau remap dimanapun, itu hasilnya bisa bagus. Tapi kalau misalkan lu tergerak dan ingin mencoba ikut meroket dan menjadi part of our Rocket Fam, lu datang ke workshop. Kita di Jalan Jalur Sutra Kafling 25BC, nomor 12A, Ruko Elemen ya. Kalian boleh datang, boleh walk-in, boleh ngechat, konsultasi lewat admin. Nanti gue cantumin nomor adminnya ada di bawah. Di sini. Terus kalau misalnya kalian mau tanya-tanya mengenai remap, kalian mau DM Instagram kita juga boleh. Nanti gue cantumin juga di bawah. Konsultasi aja semuanya yang kalian pengen tanya, apapun kita jawab. Yang penting jangan nego berlebihan. Nah itu. Dan satu buat para Rocket Fam yang sudah mobilnya meroket, ayo kita ramaikan Google review. Boleh tuh. Nanti kalian boleh cek di Google. Nah, nanti di sini kita tunjukin nih gede. Ini ada Google review Rocket Pestuni kita. Nanti kalian bisa leave a review agar semakin banyak orang bisa merasakan mobilnya meroket. Tuh, setuju. Dan tanpa basa-basi, gue cuma bisa bilang bagi kalian yang mau jadi dealer, boleh banget, kita sangat welcome. Pengajuan aja kalian mau buka di daerah mana, mari ikut bersatu menjadi Rocket Avengers. Jadi kata-kata baru lagi aja. Kita plotting sampai kita bisa meroketkan Indonesia. Setuju. Ya. Saat ini sih kita butuh yang di kota, di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan itu kita masih kosong. Sumatera, Jawa itu hampir udah keisi ya. Iya, Jawa apalagi. Jawa sih coverage-nya sangat baik ya. Jadi buat kalian yang interested dan mau nanya-nanya, silakan kontak admin. Kalau misalkan kalian juga mau datang main-main doang, itu juga nggak apa-apa. Datang aja, kita welcome. Dan tanpa basa-basi, kayaknya ini di akhir penghujung acara Pocket kali ini. Oke. Buat kalian yang suka sama video Pocket kayak gini, boleh di-like biar kita semakin semangat menjalani Pocket ini. Jangan lupa komen juga. Yang mau tanya-tanya di komen bisa langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Intinya kalau like-nya tembus 500, komennya tembus 50, kita rutinin seminggu 2 kali. Gitu. Seminggu 2 kali. Oke. Atau enggak, kita kan rencananya kan sebulan paling 2-3 kali aja. Pengennya rutin, Le. Pengennya rutin. Tapi antusiasme mereka dong. Iya, percuma bikin konten mereka nggak dukung. Bener. Jadi kalau misalnya kalian ada kepikiran kita mau harus ngundang siapa juga, kalian boleh langsung komen aja di kolom komentar. Udah, kita pamit. Kita pamit undur diri. Bye. Stay meroket.